Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria dari SI 4206 dengan NIM 12021844030 dari jurusan Sistem Informasi 2018 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep Business Intelligence yang diterapkan pada skema purchasing. Berikut adalah PowerPoint-nya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan Business Intelligence? Business Intelligence secara umum atau yang biasa disebut dengan BI merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif dan terintegrasi dari seperangkat tools yang digunakan untuk mengcapture data transaksi kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah struktur data warehouse yang terintegrasi, menyimpan dan menganalisis data dengan tujuan untuk menghasilkan tampilan informasi yang bermanfaat atau membantu dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis. Data warehouse adalah sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten di mana data yang disimpan itu saling berelasi dan dirancang berdasarkan query dan analisis daripada proses transaksinya. Data tersebut kemudian ditransformasikan menjadi sebuah informasi yang dapat diakses kapan saja dan selalu up to date. Informasi ini kemudian akan digunakan untuk dianalisis untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Data warehouse juga bisa dikatakan sebagai kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, tidak dapat diupdate, memiliki waktu yang digunakan untuk mendukung proses manajemen pengambilan keputusan. Ada beberapa definisi dari data warehouse yang memiliki karakteristik. Ada 4, yaitu yang pertama ada berorientasi subjek. Data warehouse dirancang untuk membantu user dalam pengambilan keputusan. Contohnya mengetahui tentang data penjualan sebuah perusahaan. Yang kedua, terintegrasi. Data warehouse dikonstruksikan dengan cara mengintegrasi sejumlah sumber data yang berbeda. Data yang terintegrasi menyebabkan data tersebut lebih konsisten sehingga lebih mudah dipahami oleh para pembuat keputusan. Yang ketiga, time variant. Data warehouse harus bisa menghasilkan informasi dari sudut pandang historikal, misalnya informasi 5-10 tahun yang lalu atau bahkan lebih, atau bisa dikatakan bahwa data warehouse berfokus pada perubahan setiap waktunya. Yang terakhir, keempat, ada non-volatile. Data yang ada dalam data warehouse tidak bisa diedit ataupun diupdate. Lalu ada arsitektur data warehouse, dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada source data, merupakan sumber data atau bisa dibilang bahwa dari mana data itu berasal. Guna membangun data warehouse, maka source data berasal dari operational system atau OLTP database. Lalu yang kedua ada data staging, merupakan sebuah proses yang diperlukan sebelum data source masuk ke dalam data warehouse. Proses ini dinamakan sebuah proses ETL, extracting, transformation, dan loading. Lalu yang ketiga ada data warehouse, merupakan tempat penyimpanan data yang multidimensi di mana data tersimpan berupa metadata, summary data, dan raw data. Yang keempat ada data marts, merupakan bagian dari data warehouse. Seluruh data mart jika digabungkan akan menjadi satu data warehouse. Lalu yang terakhir ada users, merupakan pengguna yang akan menggunakan data warehouse. Users bisa memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang untuk menganalisis, ada yang untuk reporting, ada yang untuk membentuk data mining. Intinya, informasi yang berasal dari data warehouse akan diolah menjadi sesuatu menggunakan tools yang ada yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Berikut adalah skema yang dipilih, yaitu skema purchasing, dan akan ada penjelasan di slide berikutnya. Lalu ini ada data source, merupakan sumber data yang akan dikelola guna untuk membangun data warehouse sebelum dilakukannya proses data staging atau masuk ke dalam proses ETL. Lalu ada data staging, yaitu masuk ke dalam proses ETL. Yang pertama ada extract. Proses ekstraksi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil seluruh data dari tabel atau diagram yang sudah diidentifikasi. Data diambil dalam bentuk apa adanya tanpa melakukan perubahan, baik secara tipe data maupun struktur diagram. Data yang diekstraksi dari diagram yaitu ada 5. Yang pertama diagram purchase order detail, diagram purchase order header, vendor, ship method, dan produk vendor. Lalu yang kedua masuk ke dalam proses transform. Proses transform dilakukan beberapa tahap yang berfungsi untuk mempersiapkan data yang akan digunakan pada pemodelan data warehouse.
Sebelum melakukan proses transform, pemahaman terhadap kebutuhan informasi strategis yang dibutuhkan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan pada proses transfer sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu yang terakhir ada loading. Setelah melewati tahapan transform, tabel-tabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkungan di mana data warehouse akan dibentuk dan diakses. Proses ini menggunakan alat bantu berupa DBMS yang mendukung format data multidimensional. Dengan ini, saya akhiri video mengenai konsep business intelligence pada skema purchasing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.